kayaknya sudah lengkap ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa pagi hari ini masih diberi kesehatan, kesempatan, dan kekuatan sehingga kita bisa berada di sini ya di dalam Zoom ini melanjutkan materi pembelajaran kita pada pelatihan dasar CPNS Kabupaten Bangka Laut angkatan 85 ya, 85. Ya, Bu. Ya. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat, terutama perangkat dan jaringan Bapak Ibu semua siap untuk mengikuti materi ini gitu ya. Kalau tidak salah selama ini beberapa hari ini jaringan ya agak terganggu. Mudah-mudahan hari ini tidak. Gitu. Baik, Bapak Ibu, kita memasuki sudah ke agenda 3 ya. Agenda 3. Saya kalau tidak salah jadwal saya ya betul agenda 3 yang Bapak Ibu berarti sudah melalui dari agenda 1 dan agenda 2. Jadi nanti tidak tertinggalkan gitu ya, agenda 1 dan agenda 2 tetap akan terus terbawa oleh Bapak Ibu sampai materi ini selesai karena saling keterkaitan, ada saling keterkaitan antara agenda 1, 2, 3 dan 4. Baik, Bapak Ibu, sebelum lanjut sedikit memperkenalkan diri ya, sudah tahu nama saya, mungkin sudah dilihat di Kolabjar maupun di Kolabjar ya, karena tidak ada lagi paperless kita. Jadi semua ada di LMS. Nama saya Vivi Wijaya Laksmi, saya Widya Iswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Saya Widya Iswara ahli media. Jadi masih media ya, belum tua. Antara tengah, semua pensiun ya, semua pensiun gitu. Saya kalau mau ngejar Widya Iswara utama berarti masih mau tambah 5 tahun. Tapi kayaknya ibu-ibu ini ngurus cucu saja gitu kan ya. Dia ngurus cucu gitu, kasih kesempatan sama yang lain untuk mengisi gitu. Jadi secara fisik, secara itu masih kuat semua. Baik, jadi saya kurang lebih 3 tahun lagi pensiun ya. Jadi suatu anak sayang gitu. Tapi semangat saya tidak berkurang sama seperti semangatnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang masih semangat ini saya temani, saya kayaknya harus berjuang juga semangat sampai akhir. Jadi semangat untuk mengabdi itu sampai akhir ya, sampai titik darah penghabisan. Saya cinta negeri ini, saya ingin berbuat sedikit cuma apa artinya lah saya gitu ya, cuma debu saja di dalam semesta yang begitu luas, kita ini hanya debu ya, debu. Jadi mari kita meninggalkan jejak gitu, kalau tidak ini meninggalkan jejak di dalam sejarah kehidupan kita yang nanti mungkin bisa bermanfaat bagi orang banyak. Karena katanya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Baik, Bapak Ibu, itu sekelumit tentang saya. Tentu saja ya, saya latar belakang pendidikan pasti saya strata 2 karena syarat menjadi Widya Iswara adalah strata 2 gitu ya. Jadi itu. Dan kemudian saya sudah punya cucu gitu ya, sudah punya cucu saja. Kalau sudah punya cucu berarti punya anak gitu kan. Baik, Bapak Ibu, saya sebelum lanjut ke materi saya ingin juga mengenal sini. Mau dibilang Bapak Ibu seumur anak saya gitu ya. Tapi karena kita menjadi sejawat gitu ya, sama-sama kita di dalam dunia pemerintahan di PNS, ya saya panggil Bapak Ibu. Siapa suruh ya, meskipun masih muda saya tuakan di sini. Jadi Bapak Ibu semua di sini. Oke, baik. Yang pertama saya ingin menanyai kabar satu-satu ya, terutama saya ingin juga lihat jaringannya bagaimana, jangan sampai ada gambar tidak ada suara, atau ada suara tidak ada gambar. Oke, baik. Pertama silahkan Pak Surahman memperkenalkan diri. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Surahman Adhuman, asal instansi BPKAD, kemudian jabatan peranata komputer, ahli pertama, dan alamat Banggai Kepulauan. Asal
Asal daerah Banggai Kepulauan. Terima kasih. Orang Banggai Kepulauan ya, orang Banggai Kepulauan asli. Iya, Bu. Aslinya Banggai Kepulauan ya. Berarti Talakan ya. Silakan ya. Oke, Pak Surahman. Jadi Pranata Komputer. Oke. Sudah menikah, Pak? Iya, alhamdulillah sudah, Bu. Jadi istri di mana? Istri juga ikut. Oh, ikut Ikut ini, di mana Laca. saja. Oh, Bukan, saya Bu. kira ikut di mana saja. Oke. Alhamdulillah. Jadi sekarang yang kedua ini. Di ini Lacar ini. Tidak ya? Tapi ada di Banggai Laut gitu ya. Ada di Iya. Banggai Laut. Oke. Sehat-sehat, Pak? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah ya. Oke. Dorongannya juga insya Allah bagus. Oke, Iya. terima kasih Pak Surahman. Iya, Selanjutnya, sama-sama, Bu. Ferawati. Ya. Siap, Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ferawati. Saya dari Komisi Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Daerah asal saya dari Banggai, Luwuk, tepatnya di Toili. Oh, Toili ya. Iya. Oke. Ibu, jabatannya apa di Seda? Jabatannya Analis Penyuluh dan Layanan Informasi. Dari Toili, dengan siapa datang ke Banggai Laut, Ibu? Suami? Iya. Suami kebetulan kerja di Luwuk, Ibu. Aduh, berarti ya LDR, gitu ya. Iya. Oke, semoga tidak menyurutkan semangat mengabdi Ibu di Banggai Laut ya. Amin. Oke, baik, terima kasih Ibu Herawati. Selanjutnya Ibu Yulianti, Diskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yulianti, asal instansi Dinas Perikanan, jabatan Analis Budidaya Perikanan, asal Palu. Oh, Palu. Jadi dari Palu dengan siapa? Ada keluarga atau belum? Sudah berkeluarga, Ibu. Jadi keluarga di mana? Suami di Palu? Iya. Waduh, lewat Bluetooth semua ini ya. Oke, mudah-mudahan Ibu betah di Banggai Laut. Karena pasti sudah ada perjanjian untuk berapa tahun mengabdi di ini ya, di Banggai Iya. Laut. Ya, oke. Jadi analis ya, analis apa tadi? Budidaya Perikanan. Analis budidaya perikanan. Oke, terima kasih Ibu Yulianti. Ya, Bu. Sehat-sehat ya, sehat. Ibu Yulianti, sehat-sehat Iya, ya. Bu. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya Ibu Sundayu. Sundayu. Terima kasih. Nama saya Sundai Juwitasari, asal instansi Bapeda, jabatan ahli pertama perencana, alamat Banggai Laut. Asli orang Banggai Laut? Iya, Oh, status? status sudah menikah. Sudah menikah. Oke, alhamdulillah. Sehat-sehat Ibu ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Pak Sofyan Malotes. Aduh, ada Malotes juga di sini ya. Iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sofyan Malotes, asal instansi dari Puskesmas, Tikson Raya. Jabatan saya penyuluh kesehatan masyarakat, asal daerah dari Banggai Kepulauan. Iya. Ya, Oh, terima pantas kasih. ya. Saya kenal Malotes itu di seberang ya, di Banggai Kepulauan. Ternyata ada juga di sini. Ternyata memang Ya, bagaimana Bu? ada hubungan keluarga dengan Malotes yang saya kenal kira-kira? Iya, mungkin om saya mungkin. Oke, ada yang Iya. kalau tidak salah di kepegawaian lalu ya, Pak Rahmat. Iya. 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 Oke, baik, terima kasih Pak Sofyan. Selanjutnya Iya, Ibu sama-sama. Wardina. Ya, Ibu Wardina. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Nama saya Wardina Ala Adi. Penempatan di SMP Negeri 2 Banggai. Jabatan ahli pertama guru bahasa Inggris. Asal dari Banggai Laut. Status belum menikah. Oke. Orang Banggai Laut asli ya? Iya. Mengabdi di Banggai Laut. Oke, mari kita cerdaskan anak-anak di Banggai Laut. Oke, terima kasih. Sehat-sehat Ibu ya, Wardina. Alhamdulillah. Oke, baik. Selanjutnya,
Riswanto. Pak Riswanto? Pak Riswanto? Tidak ada suaranya Pak Riswanto. Pak Riswanto? Pak Riswanto pakai apa ini? Laptop atau HP? Iya, HP. HP ya. Oke. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riswanto, asal insan. Bekerja sebaik-baiknya, diawasi penggunanya betul-betul untuk kesejahteraan rakyat. Oke, Pak Riswanto. Terima kasih. Sehat-sehat Pak Iya, ya? Bu, alhamdulillah. Oke, baik. Selanjutnya, Rizalul Fikri. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fikri, asal instansi BPKAD Kabupaten Bangka Laut. Asal saya dari Makassar, status sudah menikah Bu. Terima kasih. Bapak jabatannya apa? Ya Bu. Jabatannya apa? Pemeriksa anggaran Bu. Oh, pemeriksa anggaran. Wah, ini bisa duet dengan Pak Riswanto ya. Pemeriksa anggaran dengan auditor. Kan kerjasama dalam hal yang buruk ya, kerjasama dalam hal yang baik. Ya, Bu. Siap. Oke. Baik, Pak Rizalul Fikri. Sehat-sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik, selanjutnya Pak Sofyan R. Kasiru. Dua perangkat ya? Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sofyan R. Kasiru, penempatan di SDN Meminit, Banggai Tengah, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, asal Banggai Laut, guru penjelasan. Yes. Oke. Pak Sofyan R. Kasiru ya, orang Banggai Laut, mengabdi di Banggai Laut, luar biasa. Jadi mari kita cerdaskan anak-anak di Banggai Laut. Terima kasih Pak Sofyan. Sehat-sehat Pak Sofyan ya. Ya, alhamdulillah Bu, alhamdulillah. Ya. Oke. Selanjutnya Sukman R. Landengo. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukman S. Landengo, asal instansi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Jabatan Analis Peraturan Investasi, asal daerah di Banggai Kepulauan. Status sudah menikah. Sudah menikah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kayaknya cukup ya 1, 2, 3. Oke, Pak. Siapa semua yang pakai dua perangkat ini? Pak Izin saya, Sofyan Bu. Sofyan ya. Masalah, ya. Oke. Baik. Baik, Bapak Ibu, kita ke materi ya. Saya hanya mereview sedikit. Bapak Ibu sudah melalui agenda 1 dan agenda 2 dan sekarang masuk agenda 3. Sebelum itu Bapak Ibu sudah melalui MOOC kalau tidak salah selama 16 hari. Ya. Yep. Ya, sudah ya. MOOC selama 16 hari. Baik, semua materi itu Bapak Ibu dapat di MOOC. Jadi sekarang saya ingin mendengar seberapa ya apa yang Bapak Ibu sudah pahami terkait dengan materi agenda 3. Materi agenda 3 itu terdiri dari apa saja? Izin menjawab Bu. ASN. Ya. Manajemen ASN. Baru. Pelayanan publik dan WOG. Whole of Government. Whole of Government. Oke, baik. Waktu 16 hari itu Bapak Ibu membaca 11 modul ya, 11 modul. Jadi ada agenda 1, masih ingat agenda 1 apa semua materinya, modulnya, mapelnya apa semua? Agenda 1. Wawasan kebangsaan. Apa lagi? Bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, kemudian
Analis isu isu kontemporer, Analisis hukum kontemporer, kesiapsiagaan bela negara. kesiapsiagaan bela Kesiapsiagaan bela negara. negara. Oke. Jadi ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara, kemudian ada analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Kemudian agenda 2, Izin menjawab nilai aneka. akuntabilitas, Akuntabilitas, nasionalisme, nasionalisme, etika publik, etika publik, komitmen Komitmen. mutu dengan Dan anti korupsi. korupsi. oke. Jadi itu harus tahu ya, jangan sampai nanti di depan penguji so lupa karena gugup ya. Gugup itu agenda 2 isinya apa? Aduh apa ya? Sudah lupa. Jadi jangan lupa, jangan gampang gugup gitu ya, jangan gampang terintimidasi gitu ya. Boleh tangan dingin tapi jangan gugup, santai ya kalau ketika ujian nanti. Baik, kemudian kita masuk agenda 3. Jadi saya ingin mengetahui seberapa jauh, seberapa pemahaman Bapak Ibu tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Nah, yang ini saya minta raise hand ya. Jadi nanti siapa yang raise hand di apa ini ada reaction situ, jadi raise hand supaya nanti saya tunjuk itu yang ada tangannya di dalam layar. Oke, jadi silahkan dipersiapkan, kemudian nanti saya tunjuk yang sudah raise hand. Ya. Oke, saya tunggu raise hand-nya. Nanti semua bicara ya, jadi sehingga saling melengkapi apa yang sudah Bapak Ibu pahami tentang agenda 3 ini. Oke, silakan Pak Sukman. Baik Bu, izin menjawab terkait manajemen ASN. Ya. Jadi menurut saya manajemen ASN yang apa yang saya pahami adalah sebuah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki karakter, memiliki nilai etika profesi, dan bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu Bu. Manajemen ASN. Oke, yang lain? Oke, berarti sekarang manajemen ASN dulu dibahas ya, manajemen ASN. Yang kedua, Ibu Ferawati. Izin menjawab, Ibu. Ya. Dalam manajemen ASN itu dijelaskan tentang kedudukan, peran, dan hak dan kewajiban serta kode etik ASN. Kedudukan ASN di sini berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan.
ASN itu terbagi dua, satu pegawai negeri sipil, yang satu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sedangkan peran ASN sendiri peran ASN itu adalah perencana, pelaksana, dan pengawas. ASN itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama pelayanan publik, yang kedua pelaksana kebijakan, dan yang ketiga perekat pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ASN itu berpatokan ada kode etik yang mengatur ASN itu sendiri, di mana fungsi kode etik ini sebagai pedoman, sebagai standar penilaian, dan sebagai etika saat bekerja, etika birokrasi. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Firawati. Selanjutnya Ibu Yulianti menambahkan supaya semakin lengkap, ya. Ya, terima kasih. Saya manajemen ASN itu pengelolaan ASN yang menghasilkan pegawai ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau peran ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Kalau kedudukan manajemen ASN itu ada 2. Yang satu pegawai negeri sipil, yang satu pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja. Itu saja. Oke. Selanjutnya Sundayu. Terima kasih. Manajemen ASN itu jika dilihat dari kompetensi PNS dikembangkan meliputi kompetensi yang teknis, diukur dari tingkatan spesialis pendidikan dan pelatihan, kemudian kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat struktural, manajemen, dan pengalaman kepemimpinan, dan kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat, majemuk, dan suku, budaya, sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Siap, itu saja, Bu. Oke. Baik, selanjutnya Sofyan Malotes. Ya, terima kasih, Bu. Jadi seperti yang sudah teman-teman katakan tadi, manajemen ASN itu merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, di mana ASN ini terdiri dari PNS dan P3K. Jadi kedudukan ASN ini, peran ASN ini terbagi 3, yaitu 1 pelaksanaan kebijakan publik, 2 pelayanan publik, yang ketiga yaitu perekat dan pemersatu bangsa. Ya, itu saja, Bu. Oke, baik. Selanjutnya Wardina. Ya, terima kasih. Jadi saya akan menambahkan tentang hak dan kewajiban ASN. Karena dalam manajemen ASN ada poin kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik ASN. Jadi untuk hak dan kewajiban itu saja menurut saya, Bu. Oke, kewajibannya? Ya, kewajibannya itu di dalam Undang-Undang ASN, Ibu, yakni setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan pemerintah yang sah, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, dan masih ada beberapa lagi. Gitu. Oke, terima kasih Wardina. Selanjutnya Pak Rizalul Fikri. Silakan Pak Fikri. Buka dulu suaranya.
Terima kasih, Bu. Ya. Saya cuma menambahkan untuk penyelenggaraan manajemen PNS itu dilaksanakan oleh Presiden, Bu, selaku pemimpin tertinggi atau pemegang kekuasaan tertinggi dengan kewenangan menetapkan, mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS serta membina manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Bu. Adapun ruang lingkup manajemen PNS itu meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fikri sudah menambahkan. Selanjutnya Pak Riswanto. Ya, terima kasih. Saya akan menambahkan di kode etik, Bu. Kode etik ASN-nya itu ada 3. Yang pertama itu sebagai pedoman atau panduan birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua itu sebagai standar penilaian sifat perilaku dan tindakan birokrasi publik. Yang ketiga itu sebagai etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparatur birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat, Bu. Ya, oke, terima kasih Pak Riswanto sudah menambahkan. Pak Surahman. Pak Surahman. Bu, menurut saya manajemen ASN itu yaitu proses pengelolaan ASN sehingga menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN, sehingga misalnya dengan cara melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta meningkatkan produktivitas, manajemen kesejahteraan ASN, dan akuntabel. Begitu. Oke, baik, terima kasih. Terakhir Pak Sofyan ya, belum ya? Sofyan. Sofyan sudah. Oh, Sofyan, ada 2 Sofyan, Kak? 2 ya? Ada 2, Bu. Oh, sebetul. Berarti tadi Sofyan Malotes, sekarang Pak Sofyan Kasiru. Ya. Oke, terima kasih. Saya cuma menambahkan tentang jawaban dari teman-teman. Di dalam manajemen ASN itu ada 3 pokok bahasan yang penting. Yang pertama itu kedudukan, peran, hak, dan kode etik ASN. Kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Ketiga, yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Yang saya coba gambarkan tentang konsep sistem merit dalam pengelolaan, karena satu itu kedudukan, peran, dan hak kode etik sudah secara gamblang dijelaskan oleh teman-teman. Maka saya kembali yaitu konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Konsep sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Kemudian dalam konsep sistem merit itu ada konsepnya itu kompetensi, kualifikasi, dan 3 kinerja. Sedangkan dalam pelaksanaan itu pertama penyusunan dan penetapan kebutuhan, kedua penilaian kinerja, 3 pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Cukup sekian, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi ini yang saya tunggu-tunggu adalah sistem merit. Jadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu jagoannya adalah di sistem merit. Gitu ya. Bagaimana kebijakan dan manajemen ASN itu didasarkan pada sistem merit. Gitu ya. Jadi berdasarkan baik pengadaan atau seleksi maupun promosi itu berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kalau untuk ini lagi untuk pengangkatan pejabat itu dengan etika dan moralitasnya, integritas dan moralitasnya. Jadi itu kekuatan dari manajemen ASN ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 gitu. Jadi sistem merit gitu. Sekarang pertanyaan saya,
Apakah sistem merit ini sudah dijalankan dengan benar gitu ya, terutama di Banggai Laut menurut Bapak Ibu? Silakan. Apakah sudah dilaksanakan dengan benar? Bahwa seleksi atau pengadaan pegawai dan promosi pegawai itu berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Silakan. Yang resen ini siapa? Riswanto dan Wardina. Tidak ya? Ya, Bu. Ya, Ibu Wardina silakan. Ya, Bu, menurut saya untuk penerapan sistem merit di Banggai Laut sudah dilaksanakan. Contohnya dengan pengadaan ASN di Banggai Laut sudah menggunakan sistem CAT, yaitu sistem yang menggunakan komputer untuk ujian pengadaan pegawai. Itu sudah menunjukkan transparansi dan keadilan dalam pengadaan ASN. Menurut saya jadi sudah diterapkan salah satunya itu. Contohnya pengadaan ASN di Banggai Laut. Terima kasih. Oke, pengadaan ASN kan dari pusat. Memang aturannya begitu. Ya. Sekarang yang promosi. Yang promosi? Bagaimana? Wardina. Menurut saya juga sebagian sudah menerapkan juga promosi sistem merit, karena kalau dalam promosi itu kan ada penghargaan, ada misalnya kalau di sekolah itu angka kredit. Jadi dalam promosi itu dapat digunakan jika angka kreditnya mencapai target, dan di Banggai Laut juga sudah menerapkan itu. Itu naik pangkat ya? Iya, begitu. Itu naik pangkat. Promosi. Dari pegawai biasa menjadi kepala seksi, kepala bidang, kepala dinas, itu promosi ya. Kalau yang tadi itu Ibu sampaikan angka kredit itu naik pangkat, kenaikan pangkat. Bagaimana? Semua harus bisa ya melihat, oh ternyata sudah, oh ternyata belum. Kenapa belum? Karena dilihat dari bla bla bla. Ayo, silakan. Anda harus kritis. Silakan Pak Riswanto, Inspektorat ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau menurut pengamatan yang ada di Banggai Laut sini, Bu, kalau untuk sistem merit pada promosi jabatan itu masih kurang diterapkan, Bu. Karena kalau kita melihat itu kalau misalnya bupati yang terangkat itu pasti mengadakan perubahan besar-besaran begitu. Perubahan besar-besaran akan mengganti kepala dinas ini berdasarkan orang yang kemudian itu punya kedekatan begitu. Bukan berdasarkan memang kualifikasi khusus yang memang pantas begitu. Terima kasih, Bu. Tim sukses ya. Oke. Baik, terima kasih. Angkat tangan satu lagi. Oke. Yang lain? Berpendapat? Sepakat dengan Pak Riswanto? Sependapat, Bu. Kalau menurut saya. Ya, masih belum ya, masih belum. Ya, ada yang berpendapat? Oke, Pak Sofyan. Izin Bu, menambahkan. Ya. Untuk saya melihat dengan sistem merit yang ada di Kabupaten Banggai Laut tentang promosi itu, meskipun ada kedekatan atau ada kepentingan politik, namun untuk kebijakan ini masih menggunakan sistem dengan yang itu kualifikasi macam-macam atau dengan kompetensi. Dengan dilihat itu, tanpa langsung seakan-akan cuma angkat sebegitu saja, tapi dia memperhatikan tentang kompetensi apakah tidak dia orang ini, tapi akan kemudian dilihat dari kedekatan personalnya, entah dia tim sukses ataupun dan lainnya. Seperti itu. Oh iya. Oke, itu menurut Pak Sofyan ya, bahwa sudah ditetapkan dalam promosi. Sudah 100% Pak, atau masih sama juga dengan pendapatnya Pak Riswanto bahwa belum semua? Artinya kalau dilihat dari belum semua, tapi dengan semua, diperhatikan tapi diperhatikan kalau namanya belum semua berarti sebagian sudah ada. Ya, entah itu memang ada kedekatan keluarga atau memang orang lain yang memang kompeten diangkat. Jadi yang penting menurut Pak Riswanto belum ini Pak ya, belum seluruhnya kita menggunakan sistem merit. Tidak usah tutup mata kita bahwa kita harus melihat itu supaya kita ini betul-betul melihat
apa namanya, supaya nanti ada perbaikan-perbaikan ke depan. Ya, secara ilmu begini, secara kenyataannya begini. Berarti ada gap, berarti ada perubahan-perubahan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Itu kan ya. Oke, kita di sini adalah belajar. Jadi bagaimana Bapak menganalisis, melihat keadaan gitu ya, supaya Indonesia ini segera berubah menjadi yang lebih baik itu ketika kita semua bisa melihat situasi gitu ya, kita akan belajar. Kalau orang Islam gitu ya namanya ikro. Kita membaca itu kan bukan berarti BA, BU gitu ya, tapi adalah keadaan juga kita baca, situasi kita baca gitu kan, itu yang maksudnya ikro, kita baca keadaan, baca situasi, bukan hanya baca. Itu kira-kira ya. Oke, baik. Ada pendapat lain? Ya, kira-kira itu ya. Jadi pro kontra. Jadi masih banyak. Jadi di negara kita ini hampir banyak. Gitu. Contoh di mana ya yang ditangkap ya, Probolinggo ya. Bupati perempuan itu ya ditangkap di Probolinggo gitu kan karena jual beli jabatan kan begitu. Yang mau naik jadi kepala dinas ini bayar sekian, mau jadi camat bayar sekian gitu ya. Itu di Probolinggo itu negara lain itu bukan Indonesia gitu kan. Tapi kalau di Banggelau kayaknya menurut Pak ini tadi tidak ada yang begitu ya. Jadi tidak ada. Jadi itu belum lagi kan kedekatan-kedekatan itu nggak bisa kita tutup mata gitu. Jadi nanti kenapa ada perombakan besar-besaran? Kenapa itu ya? Jadi itu indikasi kenapa? Karena mungkin gitu ya waktu pilkadanya, aduh mereka nggak mendukung nih gitu ya. Jadi ngeri-ngeri sedap nih kalau ada pergantian bupati itu kan ngeri-ngeri sedap untuk orang yang duduk di jabatan gitu ya. Makanya ini sistem merit ini belum. Meskipun kadang-kadang juga misalnya di daerah lain ini ya bukan di Banggelau. Yang saya kasih contoh adalah di daerah lain itu. Ketika ada lelang jabatan gitu ya seperti JPT gitu kan, JPT kan sekarang melalui harus melamar gitu ya. Jabatan apa yang akan dilamar. Itu kan itu memang lamarannya adalah sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja, kemudian ditambah moral dan integritas gitu. Jadi oke, yang sudah lolos misalnya 3 orang. Itu yang ikut ujian ranking 1 2 3 gitu ya. Misalnya yang ikut 10, kemudian yang masuk ranking adalah 3 orang. Yang ranking 1 belum, tidak secara otomatis dia yang lulus gitu kan. Bisa jadi yang nomor 3. Itu tadi kan ada faktor apa di situ. Harusnya kalau memang fair ya, memang betul, itu kan juara 1 ya. Gitu kan juara 1 harusnya yang menang. Itu kan bisa jadi juara 3 yang menang. Ada apa? Unsur apa? Kedekatan dan sebagainya. Itu masih ada. Gitu. Nggak usah tutup mata. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya lulus juara 1, belum tentu Bapak Ibu yang diangkat. Kenapa? Pasti ada kalimatnya adalah ya sudah terserah usernya siapa yang mau pakai kan begitu. Jadi negara ini sebenarnya membutuhkan bukan hanya orang yang pintar, tapi juga membutuhkan orang yang bermoral. Oke, makanya Bapak Ibu para CPNS ini diajarkanlah nilai-nilai aneka gitu kan. Bagaimana Bapak Ibu paham dengan kedudukan dan peran sebagai PNS, kemudian dengan menerapkan nilai-nilai. Itu kaitannya ya. Jadi sudah paham bahwa peran kedudukan Bapak Ibu sebagai apa gitu kan. Tadi sudah disampaikan perannya apa, kedudukannya apa. Kemudian bagaimana fungsinya adalah sebagai pelayan publik, sebagai pelaksana kebijakan publik. Itu apa yang harus dilakukan dengan itu. Nah, jadi kan tadi sudah disampaikan bahwa manajemen ASN itu adalah dalam rangka untuk pengelolaan ASN yang profesional ya. ASN profesional itu adalah menjadi pelayan publik yang profesional, yang bebas KKN. Jadi Bapak Ibu ini adalah termasuk orang-orang pilihan, orang-orang yang cerdas. Kemudian dibekalilah. Kita tidak hanya butuh orang-orang yang cerdas, tapi kita juga harus butuh orang yang bermoral dan berintegritas. Makanya ada ini latsar ini supaya Bapak Ibu bisa menerapkan nilai-nilai itu di dalam Bapak Ibu berkinerja. Jadi itu manajemen ASN. Jadi itu makanya saya yang ini manajemen ASN kalau belum ada sistem merit muncul, saya masih cari terus di mana sistem meritnya.
Itu yang utamanya gitu. Jadi itu yang sebenarnya ketika itu diterapkan, kita Indonesia ini enak sekali gitu, asal memang betul-betul diterapkan gitu dengan baik dan benar gitu. Tidak ada lagi yang dekat-dekat api gitu ya. Jadi supaya tidak ada lagi kasus kayak di Probolinggo gitu ya. Itu luar biasa. Jadi yang kasus Probolinggo itu kan suami istri gitu ya. Jadi setelah suaminya jadi bupati selama 2 periode, kemudian istrinya naik menggantikan. Ini sudah periode kedua baru ditangkap bersamaan dengan suaminya. Suaminya anggota DPRD ya, anggota DPRD. Jadi apa namanya, maklarnya adalah suaminya, jadi istrinya nanti kasih jabatan kan begitu. Jadi ini suatu kerjasama yang luar biasa. Itu yang saya tidak inginkan dari Pak Riswanto dengan Pak Fikri ya. Ya tadi siapa? Jadi kerjasamanya bukan hal-hal yang buruk Pak ya, tapi kerjasama bagaimana apa namanya, mengamankan keuangan negara itu supaya tepat penggunaannya betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kesejahteraan pimpinan atau kesejahteraan Bapak Ibu sendiri gitu ya. Tapi mari kita sejahtera bersama. Jadi kita sejahtera, rakyat juga sejahtera gitu ya, supaya tujuan negara itu bisa tercapai. Itu yang maksud saya Bapak Ibu kerjasama itu. Oke Pak Fikri ya, yang Pak Fikri ya yang ini ya pemeriksa Ya, itu ya. Ya, oke. Kemudian Pak Riswanto auditor. Wah, kalau ada yang macam-macam begitu lapor. Pak Riswanto di sini. Coba periksa sini nih, gitu ya istilahnya. Jadi itulah kenapa ada anti korupsi, ada akuntabilitas, ya, supaya nilai itulah yang Bapak Ibu terapkan. Mulai dari sekarang jiwa-jiwa muda ini jangan tercemari dengan hal-hal yang tidak baik dari senior-senior kita gitu ya. Petik yang memang bagus, yang lainnya buang gitu ya. Jadi yang berkinerja bagus bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan. Kalau tidak ada teladan di sekitar kita, mari kita yang menjadi teladan. Tidak usah cari-cari. Kok ini semua tidak disiplin ya? Tidak usah tengok kiri kanan, mari kita yang disiplin. Supaya kita yang menjadi teladan, kita yang menjadi contoh. Itu ya, jadi Bapak Ibu manajemen ASN tentu saja akan berhasil ketika Bapak Ibu juga mempunyai dari dalam sini rasa nasionalisme, gitu ya. Jadi ini berkaitan terus dengan agenda 1, 2, 3 ini. Gitu, Bapak Ibu, ini tentang jadi manajemen ASN bagaimana Bapak Ibu dikelola gitu ya, jadi di manage supaya menjadi apa namanya pegawai ASN yang profesional dengan memiliki nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai dasar PNS itu sehingga nanti pelayanannya adalah bebas KKN. Jadi yang luar biasa. Itu yang sangat diimpikan di negara ini gitu ya. Supaya kita sejahtera bersama. Jadi kalau saya pertanyaannya adalah contoh di Probolinggo itu bagaimana bisa suami istri selama 20 tahun gitu ya, hampir 20 tahun memegang satu wilayah gitu ya. Nanti sekarang baru ketahuan. Itu mungkin sudah campur tangan ya Tuhan ya, bahwa semua kejadian di dunia ini atas izin Allah. Jadi saya rasa sama seperti pertemuan kita di sini juga pasti atas izin Allah gitu ya. Saya biarpun dijadwalkan ternyata tidak bisa juga, pasti bukan saya yang di sini. Ternyata saya mendapat izin dari Allah, saya ketemu dengan Bapak Ibu di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada manfaat, kita saling memberi manfaat ya, ada sesuatu yang bisa Bapak Ibu petik dari pertemuan kita ini. Kalau saya pasti banyak ya, ketika bertemu dengan Bapak Ibu pasti banyak pengalaman-pengalaman belajar dari Bapak Ibu, karena kita di sini sama-sama belajar. Jadi kita PNS itu jangan berhenti belajar, terus kita selalu belajar supaya kompetensi kita semakin lengkap sesuai tuntutan dari jabatan kita, gitu ya. Jadi jangan puas dengan sekarang, tapi terus gali terus ini ilmu, karena sekarang kesempatan sangat terbuka, apalagi dengan apa namanya teknologi ya, dengan teknologi kita semua bisa. Jadi mudah-mudahan dengan manajemen ASN yang semakin lama kita mungkin semakin cerdas juga masyarakatnya. Nanti sistem itu tuh betul-betul dituntut gitu ya, dituntut oleh warga negara. Saya berharap sih kejadian seperti Probolinggo itu tidak terulang lagi di mana-mana, itu mestinya harusnya yang terakhir gitu ya. Mudah-mudahan sih apa namanya mental kita sebagai bangsa ini bisa berubah gitu ya, jadi mental yang bagus gitu, bahwa kita harus mensejahterakan semua masyarakat, bukan hanya segelintir atau sekelompok orang. Oke, jadi manajemen ASN sangat luar biasa.
ingin membawa kita menjadi manusia yang lebih baik. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan atau pernyataan? Raise hand ya, raise hand. Kita sampai jam mana nih? Jadwal nih. Jam 11, Bu. Kalau di Sampai Jam 11, Bu, kalau di 11 ya. Oke, sampai jam 11. Saya biasanya dari Zoom ke Zoom ini, jadi jamnya ketat itu ya, jadi jangan sampai lewat-lewat. Oke. Ada pertanyaan atau pernyataan? Pak Riswanto, silakan. Ya, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, Bu. Pertanyaan saya, Bu, biasa kan kita ini melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu setelah ada hasil temuan, itu kan disampaikan sebelum ke kejaksaan, kan prosedurnya ke bupati dulu. Begitu. Pas biasanya kalau temuan kita sampai di bupati, biasa melalui kebijakan bupati bahwa sebenarnya temuan itu sudah bisa diangkat ke kejaksaan, tapi melalui kebijakan bupati itu tidak diangkat, Bu. Jadi maksudnya sikap kita sebagai pemeriksa seperti apa? Padahal maunya kita itu harus sudah diangkat begitu, tapi kan bupati punya kebijakan untuk itu. Jadi kira-kira maksudnya sikapnya kita sebagai ASN pemeriksa itu seperti apa, Bu, menyikapi hal itu? Oke. Kan biasa ada temuan yang ya, Bu. Harus ditindaklanjuti gitu ya, tidak Ya. lanjut dari hasil temuan, tidak lanjut dari hasil temuan. Oke. Iya, Bu. Ya, oke, baik. Jadi tentu saja Bapak Ibu sudah belajar etika gitu ya. Jadi belajar etika. Jadi tentu saja namanya kita harus mengingatkan kepada bupati gitu kan. Jadi selamatan melalui telaan ya, telaan bahwa ini kasus ini begini Bapak Ibu yang lebih tahu lah, Pak Riswanto lebih tahu. Jadi temuan ini bla 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 bla, mungkin dia punya efek, dia punya apa yang memang harus segera ditindaklanjuti. Jadi itu ada semacam telaan gitu ya, disampaikan kepada bupati etikanya ya. Jadi nggak usah bicara di luar karena itu internal ya. Kalau sudah di luar berarti nanti sudah kejaksaan yang turun. Tapi kalau masih sampai bupati masih ada kebijakan, Bapak sudah menyampaikan bahwa ini masalah atau temuan ini harus segera ditindaklanjuti karena ada apanya ya, bla bla bla, akibatnya lah apanya gitu kan disampaikan. Ya seharusnya begini harusnya setelah temuan itu sekian ini harus ada begini disampaikan. Jadi kan sudah ada gitu. Jadi nanti kok sampai misalnya lebih ke atas lagi ada ini kan Bapak punya dasar bahwa kami sudah mengingatkan, tapi memang sudah kebijakannya ada di bupati gitu ya. Karena mungkin dari inspektorat harus bupati misalnya kan gitu ya. Atau memang bisa sebenarnya dari inspektorat langsung ke kejaksaan. Bapak yang tahu SOP-nya. Jadi SOP-nya bagaimana itu yang memang harus kita ikuti ya. Jadi memang PNS ini bekerja itu diatur dalam berbagai aturan-aturan, jadi mengeluarkan statement. Jadi memang betul-betul keep silent memang belum boleh bicara gitu. Tapi nanti kalau sudah kan bicaranya nanti berkas ya, oke sudah sampai di sini sudah nanti dilimpahkan ke kejaksaan gitu ya. Jadi tetap Pak, jadi mengingatkan itu tetap. Jadi mungkin gitu ya, mungkin bupatinya belum membaca gitu kan. Jadi diingatkan Pak ada temuan yang ini bagaimana tidak lanjutnya. Jadi etika tetap harus ditegakkan, harus dijalankan ya etika bahwa beliau adalah pejabat publik dan kita adalah pelaksana kebijakan publik. Tapi kalau Bapak sudah ada mengingatkan, tentu kesalahan bukan ada lagi pada pihak Pak Riswanto gitu. Jadi sudah ke sana. Tapi harus ada bukti kan begitu ya. Jadi Indonesia ini kan butuh bukti hitam di atas putih. Mana kalau sudah mengingatkan bupati itu mana? Ada gitu kan, ada buktinya. Ya, bagian hukum begitu ya. Harus ada hitam di atas putih. Ya kan? Oke. Oke, jadi tidak apa-apa kita memberi telaan begitu. Mungkin bupatinya lupa. Kan bupati juga mungkin belum membaca semua aturan-aturan itu. Jadi diingatkan gitu ya. Jadi terutama di bagian hukum gitu ya. Jangan sampai membuat hukum aturan-aturan itu hanya masyarakat gitu ya. Jadi itu beban yang harus Bapak Ibu miliki gitu, bahwa kita
bukan hanya kepada pimpinan, tapi masyarakat itu yang perlu dipikirkan oleh Bapak Ibu semua. Jadi loyalitas, mungkin kita sudah bisa baca, loyalitas itu adalah bagaimana kita melaksanakan semua perintah atasan, gitu ya. Kita itu harus melaksanakan semua perintah atasan selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Itu jelas di undang-undang itu, ya, jelas di undang-undang. Selalu saya kalau bicara, kebetulan saya di ini bawa integritas gitu ya. Ketika saya bicara integritas, selalu saya dibenturkan dengan loyalitas. Padahal tidak ada benturan antara integritas dan loyalitas, itu tidak ada. Karena apa? Loyalitas itu diartikan kita melaksanakan semua perintah pimpinan. Meskipun pimpinan melanggar aturan, kita laksanakan semua. Itu namanya mau masuk neraka sama-sama, gitu, mau masuk di penjara sama-sama. Bukan begitu kan? Jadi seharusnya loyalitas adalah kita wajib, ya, wajib melaksanakan semua perintah atasan. Itu masih koma, belum titik. Selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan, itu jelas di aturannya. Silahkan dibaca kalau sampai saya salah, ya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Lalu Pak, itu di kewajiban atau di kode etik? Yang jelas ada itu, ya. Itu ada gitu, loyalitas itu ada. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi tapi tetap tadi ya, tetap etika tetap jalan. Jadi kita mengingatkan, di celaan itu kita mengingatkan bahwa ada aturan yang harus begini, harus diikut. Misalnya bahwa setelah ada temuan itu tindak lanjutnya berapa lama, gitu ya. Jadi ada sesuatu yang lebih tahu lah yang begitu-begitu itu. Jadi etika tetap ada. Jadi ketika membuat telaan itu kita simpan ini bahwa saya pernah melakukan memberikan telaan begini. Kapan lagi saya bikin, apalagi itu ya, itu disimpan rapi Pak. Itu menjadi arsip, menjadi barang bukti ketika misalnya menjadi itu terus terbuka atau menjadi temuan yang lebih besar lagi, masyarakat sudah membongkar misalnya, Bapak bisa sampaikan, saya sudah pernah gitu ya membuat ini kepada pimpinan, bisa. Tapi kan kebijakan semua. Atau kalau memang tetap harus dipaksa, misalnya dipaksa melakukan apa ya, hal yang melanggar, selama kita sudah pernah melakukan telaan gitu, berarti nanti ketika menjadi temuan itu kita sudah punya bukti bahwa saya sebagai bawahan saya wajib melaksanakan perintah pimpinan. Karena ini saya sudah bikin telaan ya, bahwa itu akan melanggar begini, akibatnya begini, saya sudah ada bukti hitam di atas putih. Begitu Bu Mira ya. Kalau sudah berhubungan dengan hukum kan begitu ya kan. Nah, gitu. Kebetulan anak saya dia bermainnya di hukum ya, dia pengacara, jadi dia selalu mengingatkan saya, kasih tahu sama punya ini ya, yang CPNS itu maksudnya hati-hati kan yang melanggar aturan, karena atasan itu ketika sudah berhadapan dengan hukum dia sudah menyelamatkan diri, nanti dia bilang dia lupa bahwa dia tidak pernah memerintahkan. Jadi itu makanya saya bilang hitam di atas putih itu perlu gitu ya. Jadi selamatkanlah diri Bapak Ibu dari hal-hal yang begitu. Tapi saya yakin di laut tak ada begitu ya. Itu cuma di sana sampai kan di Jakarta. Cuma di Jakarta itu saya bilang, di sini tidak ada ya. Tidak ada bedanya maksudnya. Itu ya kira-kira begitu. Jadi ya gemes sekali kalau sudah menangani kasus korupsi karena sidangnya kan sampai tengah-tengah malam gitu ya. Jadi kalau korupsi itu dia bilang, jadi yang dilakukan tulis gitu ya, tulis itu terutama yang bendahara-bendahara yang pegang-pegang uang gitu ya. Kalau ada yang minta uang catat, mengeluarkan uang harus ada kwitansi gitu kan. Ya Pak di jalur gitu ya. Jadi pengeluaran harus ada buktinya untuk apa kan? Iya kan? Iya Bu. Iya, kalau bendahara misalnya kan harus ada buktinya. Untuk apa ini uang? Itu jadi apa namanya? Biasanya sih saya tidak mau gitu kan. Saya pernah jadi bendahara masalahnya ya kan. Saya minta uang dulu 2 juta. Kalau minta enggak ada, Pak. Untuk apa? Ya kan? Untuk apa? Pinjam. Kalau pinjam harus kembali, biar Bapak meninggal saya minta sama anaknya Bapak. Alhamdulillah. Kalau pinjam, nothing dulu, tidak ada yang hilang dari saya. Itu ya, makanya saya berani bicara karena saya sudah melakukan. Jadi begitu. Begitu Pak, siapa tadi? Pak Riswanto ya? Itu Pak Riswanto.
jawaban pertanyaan loh. Pak Riswanto masih ada di sini? Ya Bu, masih Bu. Kayaknya oh ada, masih ada. Saya kira tak tidur dia punya jaringan. Oke, selanjutnya masih ada yang bertanya. Begitu jawaban saya Pak Iya Bu, Riswanto ya. terima kasih Bu. Oke, baik, masih ada lagi? Masih ada? Oke, jadi Bapak Ibu ini pegawai yang enak gitu ya, bahwa begitu masuk pegawai sudah ada jabatan gitu kan. Itu apa ya, fungsional tertentu atau fungsional lain ini? Bapak Fungsional Ibu umum ini. Bu, fungsional umum. Fungsional umum ya, fungsional umum. Jadi itu kalau fungsional itu kan kerjanya dengan angka kredit ya. Iya Bu, saya Ya. jabatan fungsional tertentu kalau yang audit. Ya, saya tertentu juga. Oke, ada pertanyaan ternyata. Pak Sukman, silakan. Ya, terima kasih Bu. Jadi saya coba bertanya, mohon tanggapannya menurut Ibu. Jadi ini kan yang kita ketahui bersama, seluruh ASN ini kan dibawahi oleh, misalkan di daerah berarti ASN daerah itu dibawahi oleh bupati, misalkan di daerah kabupaten. Jadi dari kabupaten hingga nasional saya pikirkan ASN itu kan dibawahi oleh yang non ASN. Nah, ini kendalanya yang saya pikir mohon tanggapannya. Itu jelas semua jajaran ASN ini sudah dibekali dengan nilai-nilai etika, nilai-nilai karakter ASN, nilai-nilai aneka itu yang sudah kita pelajari di agenda 2. Ini kan kita berarti sudah ada pembekalan terkait persoalan bagaimana menjadi pelayan publik yang baik sesuai dengan etika publik. Nah, pertanyaannya pimpinan kita kan, pimpinan ASN ini kan tidak ada pembekalan terkait itu. Nah, ini menurut saya yang menyebabkan kenapa menyimpang dari nilai-nilai etika ini. Karena pimpinan kita itu tidak memahami betul, karena pemahamannya kurang, bukan disebabkan ini. Saya mohon tanggapannya Bu. Terima kasih. Oke. Pimpinan yang di sini tidak dapat pembekalan. Ada Pak pembekalan. Mau jadi bupati kan ada pembekalannya. Iya kan? Dari seleksi ya, dari ini kan ada yang harus iman dan takwa gitu kan, ada dia merasa beriman dan bertakwa. Kalau kemudian akhirnya berubah itu kan berarti soal dia bagaimana dia punya iman, dia punya takwa. Ada Pak, selalu kriteria itu ada gitu ya. Jadi menjadi bupati terus ada bagaimana, ada pembekalannya Pak untuk calon-calon bupati, untuk ini ada. Bahwa apa namanya, kita mau apa. Kalau Bapak lihat ada enggak visi misinya, semua bupati ada visi misi ya? Ada? Ya, ada kan? Ada visi misi. Di situ kan kelihatan visi misinya untuk Ya, apa? Untuk apa? Ya. Cuma nanti cara menjalankannya apa betul tidak visi misinya dia jalankan. Kalau dia jalankan betul visi misi, misalnya untuk, kalau kelihatan ya untuk kesejahteraan masyarakat misalnya 5 tahun ke depan gitu. Dia bikin tidak, dia mensejahterakan masyarakat atau mensejahterakan dirinya sendiri gitu. Jadi sebenarnya dia sendiri sebenarnya sudah dibentengi oleh janjinya sendiri gitu kan. Jadi kalau dia tidak melaksanakan itu berarti janji mutaroe gitu ya, kalau orang Manado bilang gitu, janji mutaroe gitu. Jadi dia sebenarnya punya ikatan moral gitu, ikatan moralnya itu adalah dengan janjinya sendiri kan begitu. Oh sudah janji gitu, akan bikin apa ini daerah ini? Kenapa kok bikin begitu? Jadi ada pembekalan, ada Pak, ada pembekalan gitu ya. Meskipun bukan aneka, tapi adalah moral dan integritas. Ya, moral dan integritas. Itu isinya kan kurang lebih gitu kan. Integritas itu bagaimana kita satu kata ya, jadi antara pemikiran, ucapan dan perbuatan gitu ya, itu satu itu. Bahwa saya ketika bilang A ya tetap A terus gitu, meskipun sudah mau ditembak gitu tetap gitu ya. 2 tambah 2 ya 4 gitu kan, meskipun dibilang kok harus bilang 5 atau 6, 2 tambah 2 sama dengan 6. Ini kan banyak yang dilanggar di mana. Jadi ini soal bagaimana diri ya kan, bagaimana diri gitu. Bagaimana kekukuhan Anda memegang nilai-nilai.
saya mempunyai nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai moral yang saya miliki gitu, pasti nilai-nilai moral itu kan tidak bertentangan dengan apa namanya aturan masyarakat, aturan negara, aturan agama, gitu kan. Jadi itu bagaimana kekuatanmu memegang teguh itu, gitu kan, meskipun tadi itu diiming-imingi uang, diiming-imingi jabatan, apa namanya, membuat Bapak Ibu stres itu ini. Mereka kan tidak dapat nikah gitu, sama seperti saya juga tidak dapat nikah. Saya kan PNS zaman Bapak Ibu belum lahir gitu kan, itu nggak ada aneka. Yang ada hanya Pancasila, Undang-Undang Dasar, kalau zaman dulu itu GBHN gitu, itu yang kita harus pelajari gitu. Jadi waktu itu ya belum ada itu namanya kode etik, yang kode etik yang seperti sekarang dalam Undang-Undang ASN itu belum ada. Gitu. Jadi dan saya rasa tidak semua juga apa namanya yang mendapat itu tidak baik juga kelakuannya. Itu jadi apa namanya itu kalau menurut saya sih memang bagaimana kembali ke diri ya, kembali ke diri, kemudian tujuannya apa sih. Jadi yang penting itu kita ingat tujuan kita ini apa sih hidup di dunia ini, bukan hanya tujuan untuk kerja ya, tapi tujuan kita hidup di dunia ini untuk apa gitu. Ya, jadi apa Bapak Ibu kalau bekerja jangan hanya bahwa pimpinan tidak lihat, jadi Bapak bisa bikin. Ada yang maha melihat ke sana ya, maha melihat apapun yang kau lakukan dia akan lihat. Harusnya begitu. Jadi orang bekerja itu harusnya takut akan Tuhan, bukan takut pada pimpinan, tapi takut Tuhan. Tapi di Indonesia ini Tuhan saja, aturan Tuhan saja dilanggar gitu ya, apalagi aturan manusia. Itu. Jadi kita ini semua mengembalikan bahwa kita harus bekerja dalam posisi takut akan Tuhan. Jadi itu kuncinya adalah kita takut bahwa ada pengadilan Allah nanti terakhir kita hidup itu ada pengadilan Allah. Jadi semua apapun yang kita lakukan di dunia ini itu pasti ada dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Gitu. Jadi apakah itu ya Pak nilai itu apakah dibawa oleh calon-calon apa namanya pemimpin daerah ataupun pejabat-pejabat kita gitu. Karena memegang nilai itu juga tidak mudah gitu kan, tidak mudah gitu. Saya sudah misalnya kita sudah berintegritas nih. Saya sudah jujur, saya sudah begini-begini. Tapi kan itu bagaimana kembali ke lingkungan. Lingkungan itu bisa lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, kemudian lingkungan di kantor. Jadi ada sistem di situ ya. Itu bisa merubah. Kalau kita sendiri tidak kuat memegang nilai itu, kan begitu. Bagaimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu bagaimana ini? Memegang integritas moral ini bagaimana? Apakah memang ketika kita sudah memiliki itu sudah aman gitu di dunia? Tidak. Banyak sekali gangguan gitu. Ya, kan? Ya, nilai-nilai yang lain ada gitu ya. Jadi yang pertama jadi seleksi menjadi kepala daerah itu ya. Jadi etika dan moralitas dan integritas. Sekarang kan kita kembalikan masyarakat misalnya kenapa pilih dia jadi pimpinan gitu kan? Ada yang lebih baik gitu. Kenapa yang maksudnya moral integritasnya bagus tidak terpilih tapi yang ini lebih kaya ini banyak uangnya gitu. Selalu larinya kan ke situ gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi kita memang harus cerdas ya dan cerdas dalam hal memilih gitu, memilih pimpinan. Ternyata yang kita pilih, begitu sudah duduk di situ gitu ya, sudah lupa juga dengan perjuangannya dulu gitu. Kan banyak ya dulu ada bukan di Balut gitu ya, tapi di daerah lain gitu bahwa ketika dia mahasiswa dia berjuangnya luar biasa. Jadi dia protes terus, dia demo terus masalah korupsi gitu kan, masalah korupsi. Jadi dia anggota DPR lah apa semua dia pokoknya demo gitu. Akhirnya dengan berjalannya waktu dia masuk lah yang duluan korupsi itu nomor 1 gitu. Oh ternyata dia demo dulu karena dia belum dapat kesempatan gitu ya dari iri. Itu kan berarti merubah bahwa yang tadinya dia perjuangkan itu akhirnya dia masuk. Wah, bukan larut lagi ya, sudah dia bergelimang di situ. Itu banyak, Pak. Jadi memang apa namanya? Ya konsumerisme itu akhirnya gitu ya, jadi gaya hidup dan sebagainya gitu. Begitu jadi anggota DPR, aduh dia enggak cukup istri 1. Istri 1 cukup sih, selingkuhannya harus banyak gitu kan. Namanya istri dibikinkan rumah RSS aja sudah senang Bu ya, yang penting sudah ada rumah, tidak ngontrak lagi gitu kan.
sudah bisa tempat berteduh gitu kalau istri-istri. Tapi kalau selingkuhan, sorry, film bawah kah atau apartemen gitu ya enggak mau gitu kan. Kemudian mobil, aduh kita dibelikan mobil yang apalah yang paling murah situ, motor pun kita oke, yang penting itu. Kalau selingkuhan mana mau kan begitu, jadi gaya hidup gitu. Akhirnya terus melunturkan dari integritas dan moral itu tadi. Gitu Pak Sukman. Jadi mari kita perkuat itu, iman dan takwa supaya kita tidak mudah larut dalam hal-hal yang duniawi gitu ya, duniawi. Mungkin kita dengan hidup begitu kita mungkin tidak kaya secara materi ya, secara materi kita tidak kaya. Tapi ada Tuhan kasih gitu ya, bahwa kita akan kaya dalam hal yang lain. Kita akan selalu diberi kesehatan yang bagus, anak-anak yang mengerti dengan kita misalnya gitu ya, itu apa namanya, itu adalah rezeki dalam bentuk ya, rezeki yang bukan rupiah gitu. Terima kasih Pak Sukman atas pertanyaannya, diterima Pak ya. Oke, selanjutnya masih ada? Ya ada? Oke. Sekarang Bapak Ibu nanti ada tugas, kalau tidak salah tugas individu. Tugasnya apa ya? Individu saja atau ada kelompok? Saya lupa ini. Lupa. Ada individu juga, Bu. Ada kelompok. Individu ada kelompok juga. Ada kelompok ya. Dua-duanya. Oke. Kelompoknya di kelompok berapa kelompok ya? Dibagi 2. Oke, 2. 2 saja ya. Oke, baik. Jadi ada pertanyaan tentang tugas yang saya berikan? Yang satu apa? Buat main map ya, individu ya? Iya, yang tugas individu buat main tentang materi agenda 3. Ya, oke. Jadi ada pertanyaan tentang tugas-tugas yang saya berikan? Izin Bu, kalau yang ya, silakan. terima kasih Bu. Kalau yang untuk tugas individu kan di situ ada batas pengirimannya sampai jam 4 sore. Tapi kalau yang tugas kelompok enggak pakai batas. Belum ada, kalau saya tidak tahu belum ada batas waktunya. Kayaknya waktu pengumpulan dan pemaparan besoknya ya. Oh iya. Ada enggak? Ya, tidak ada ya? Iya, cuma tugas tok Bu. Kalau yang kelompok. Oke, berarti nanti hari apa masuk lagi? Besok ya? Besok berarti sebelum pemaparan itu dikumpulkan, di-upload. Oh ya, siap Bu. Besok masih jam 7.30. Oh, besok jam 7.30 masuk ya. Sebelum pemaparan, jadi jam 8 lah, di-upload jam 8. Karena nanti tugas individu dulu yang saya lihat, baru tugas kelompok. Atau bersamaan, jadi begitu saya perintahkan untuk menyiapkan tugas, yang kalau tidak salah yang diberi akses untuk mengupload yang ketua kelompok, kalau tidak salah. Iya, Bu. Ya, oke, nanti jadi jam-jam itu ya, jam 7.30 besok, ketika saya minta untuk disiapkan materi untuk pemaparan, itu tugas kelompok kamu pagi akan untuk menyiapkan bahan paparan untuk tugas individu dan tugas kelompok, itu sudah upload tugasnya. Begitu untuk tugas. Ada lagi pertanyaan? Ada? Berarti jelas ya, sudah jelas tentang ya, oke. Baik, jadi tugasnya sudah jelas. Oke, kemudian manajemen ya sudah. Sekarang saya ingin sepintas saja ya tentang pelayanan publik, gitu. Tentang pelayanan publik. Karena waktu kita tinggal berapa menit lagi. Manajemen ASN tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pelayanan publik. Tidak ada? Oke, pelayanan publik. Bagaimana pemahaman Bapak Ibu tentang pelayanan publik? Silakan. Tunjuk atau raise hand.
Beda ya, beda penilaiannya 1 dengan resi. Tentang pelayanan publik. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Ibu Ferawati. Ya, kalau kita melihat pengertian dari pelayanan publik pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik itu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Pelayanan publik pada hakikatnya itu memberikan tujuannya itu memberikan pelayanan yang prima. Seperti itu. Ya. Jadi, salah satu fungsi ASN kan menjadi pelayanan publik. Bagaimana di agenda 2 itu nilai-nilai yang dalam agenda 2 itu kita terapkan dalam melaksanakan pelayanan publik sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Vera. Selanjutnya Jalul Fikri. Terima kasih, Bu. Silakan. Apa yang telah diungkapkan Ibu Vera tadi, di mana dalam pelaksanaan pelayanan publik itu harus berdasarkan pada standar pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai penobat penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat. Terus ruang lingkup pelayanan publik itu meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam perundang-undangan. Undang-undangnya berapa? Undang-undang pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Oke, terima kasih Pak Rizalul sudah menambahkan. Yang lain? Yang lain? Izin menjawab, Bu. Siapa ini? Pak Riswanto. Siapa yang? Cek, izin menjawab, Bu. Pak Riswanto? Riswanto atau siapa? Pak Riswanto atau siapa ini? Iya, Bu. Saya. Pak Riswanto ya? Iya. Ya, silakan Pak Riswanto. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengatur hak, kewajiban dan larangan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan kewajiban pokok penyelenggara atau pemerintah, Bu. Saja, Bu. Oke, terima kasih Pak Riswanto. Selanjutnya ada? Ada? Menambahkan? Ya, Ibu Sundayu. Dibuka dulu suaranya, Ibu. Iya. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Untuk pelayanan publik itu terdiri dari prinsip pelayanan publik, yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang menambahkan lagi? Masih banyak belum terungkap ini tentang pelayanan publik. Silakan. Bu Wardina? Iya. Silakan. Ya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Bu, ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip yang pertama itu nilai dasar, yang kedua kode etik dan kode perilaku, kemudian komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas,
kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Sekian. Oke. Baik, selanjutnya Pak Sofian Malotes. Iya, ya Pak Sofian Malotes. Ya Bu, terima kasih. Saya cuma ingin menambahkan pelayanan publik itu selain berpedoman dengan berpedoman terhadap standar pelayanan publik, yaitu di Peraturan Menpan RB nomor 15 tahun 2014, juga berpedoman dengan terhadap survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik, yaitu di Peraturan Menpan RB nomor 14 tahun 2017. Ya, itu saja Bu. Oke. Selanjutnya Pak Surahman, RSN. Terima kasih. Saya cuma menambahkan, adapun unsur-unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik, kemudian penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, dan organisasi yang berkepentingan. Kemudian yang ketiga, kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan. Cuma itu, Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Surahman. Selanjutnya Pak Sukman. Baik, terima kasih Bu. Sekedar menambahkan, jadi penyelenggaraan pelayanan publik itu meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan dalam bentuk konsultasi. Begitu Bu. Oke, ada lagi menambahkan? Ada lagi? 2, 3, 4, 5, 6, 8. Yang belum siapa ya? Pak Sofian. Sofian ya, Kasiro ya. Sofian Kasiro. Ya. Di dalam pelayanan publik itu klasifikasi tentang pelayanan administrasi, pelayanan barang, pelayanan jasa, pelayanan regulatif. Pelayanan administrasi itu berupa seperti contohnya kita ke KTP elektronik seperti itu. Kemudian pelayanan barang itu contoh seperti jalan tol, telkom, telekomunikasi, itu kurang lebih contohnya. Yang kemudian pelayanan jasa. Jasa ini seperti pendidikan, kesehatan itu untuk pelayanan jasa di sebagai pelayanan publik. Kemudian pelayanan regulatif, contohnya seperti hukum yang ada di Indonesia itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Satu lagi yang belum, siapa ya? Julianti, ya, Iska, silakan. Kalian masyarakat. Publik juga ada yang terbagi kualitas pelayanan publik, yaitu prosedur pelayanan, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, dan kompetensi tugas. Oke, jadi itu pelayanan publik. Jadi di dalam pelayanan publik itu ada etika, gitu ya, ada etika. Kemudian yang saya ingin tanya adalah bagaimana pelayanan publik di mana yang jelas-jelas pelayanan publik siapa ini? PKM, Pak Sofian Malotes, gitu ya. Di dalam instansi Bapak sudah ada belum pengelolaan pengaduan? PKM kan Pak, soalnya Pak Sofian PKM ya. Kan ada enggak? Sudah ada belum pengelolaan pengaduan? Belum ada Bu di Puskesmas. Padahal itu amanah undang-undang ya. Amanah undang-undang bahwa harus ada itu pengelolaan pengaduan. Itu yang penting, menjadi bagian penting bagi pelayanan, karena dengan adanya pengaduan itu berarti akan ada perbaikan-perbaikan dalam pelayanan, kan begitu ya. Jadi ketika ada pengaduan-pengaduan, misalnya bagaimana bahwa pelayanan di Puskesmas Tikson ini belum bagus, jadi apa gitu ya, warganya mengeluhkan tentang apa.
Jadi ketika itu dikelola gitu, nanti akan imbasnya adalah masyarakat menjadi puas dengan pelayanan yang ada, dan kemudian juga menjadi perbaikan kinerja bagi PKM tersebut. Ini amanah undang-undang ini. Jadi ini yang selalu menggelisahkan bagi penerima pelayanan adalah bagaimana kita mengadu gitu ya, tapi tidak ada jawaban dan tidak ada tempat di mana kita harus mengadu. Akhirnya kan ngamuk gitu kan. Akhirnya ributnya sampai ke mana-mana. Kalau ada pengelolaan pengaduan itu bukan hanya apa namanya, bukan hanya kotak gitu ya, tapi maksudnya pengelolaan pengaduan itu betul-betul ada orangnya yang akan menyelesaikan masalah itu. Kalau orang-orang itu sekarang biasa kalau mau kasih masuk, kalau dulu kan kotak saran ya, kotak saran. Menurut Bapak Ibu mana bagus, kotak saran atau kotak pengaduan? Pengaduan, Bu. Pengaduan bagus, Bu. Kenapa? Agar dapat memperbaiki kualitas pelayanan di tempat itu, Bu. Kalau kotak saran? Terkadang kalau cuma saran, Bu, diabaikan, Bu, dianggap tidak terlalu penting. Begitu ya? Beda dengan pengaduan kayak seperti orang sudah mau memberontak kayak gitu, Bu. Bagi warga. Memberontak kayak gitu. Bagi penerima layanan, mana lebih mudah? Kotak saran atau pengaduan? Kalau menurut saya untuk masyarakat lebih mudah kotak saran. Pengadu itu berarti saya ini punya layanan di ya kotak saran, berarti saya paham berarti tentang undang-undang. Tapi kalau masyarakat yang tidak tahu apa-apa bisanya mengadu, gitu kan? Iya. Nah, itu ya maksudnya kenapa kita lebih itu paham tentang aturan ini gitu kan. Tapi kalau masyarakat saya saja tidak ngerti. Itu yang baik, kamu melayani saya dengan senyum, pegawai itu so sakit saya biar senyum tidak gitu kan. Nah itu jadi akhirnya menjadi misalnya saya gitu, saya ditempatkan di bagian pendaftaran gitu. Muka saya yang jutek ini dikasih di situ kan nanti sakit semua orang yang tadinya sehat cuma setengah sakit jadi sakit gitu kan. Jadi nanti ya kan jadi akhirnya dievaluasi gitu. Oh, Vivi itu taruhnya di gudang saja gitu ya. Ketemunya nanti cuma dengan berkas-berkas misalnya begitu, dan tidak pantas ditaruh di dalam misalnya di depan sebagai penerima tamu gitu ya, jadi bagian pendaftaran. Yang cocok di sana, oh Wardina bagus karena dia ramah gitu ya, halus. Seperti saya memang cocoknya di gudang misalnya. Ya sudah, saya di gudang, hasil evaluasi ada pengaduan-pengaduan. Bapak punya itu yang terima tidak ada senyum-senyumnya. Ya sudah, berarti saya harus Ibu Vivi bisa enggak senyum gitu. Kan tetap saya sudah sakit gigi Pak, tidak bisa digudangkan saya. Misalnya begitu ya, jadi ada bahan evaluasi. Tapi kalau saran, saya rasa tidak ada pengunjung. Itulah yang menjadi kemudian bagaimana selalu di dalam pelayanan itu ada evaluasi berkelanjutan. Makanya perlu ada pengelolaan pengelolaan pengaduan tadi itu ya, bukan saran gitu. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini sekilas tentang pelayanan. Saya merasa waktu saya sudah habis meskipun di situ masih. Jadi setahu saya ini sudah jam 11 atau 11.30? Jam 11 ya. 11 saya selesai. Ya, jam 11. Berarti memang saya selesai sampai di sini, kita ketemu lagi insya Allah besok jam 7.30. Mudah-mudahan tidak ada perubahan dan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Nanti kita kumpulkan pertanyaannya, nanti besok kita ketemu lagi. Mungkin sudah banyak-banyak pertanyaan yang Bapak Ibu kumpul di sini.
Oke, akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu yang luar biasa. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan, baik hal dalam kata-kata, penampilan maupun isi yang saya sampaikan. Tapi sekali lagi, saya orangnya disiplin, Pak ya, jangan sampai terlambat. Pasti saya kecewa sekali kalau Bapak Ibu, terutama kelompok 3 ini, tapi paling tidak Bapak, begitu saya masuk, saya sudah lihat semua ini. Yang angka 3 itu ya. Saya mungkin layar saya belum buka, tapi saya sudah duduk di situ. Biasanya saya 15 menit sebelum 7:30 saya sudah ada di sudah ada masuk di Zoom. Jadi saya minta sekali, saya lihat cuma kelompok saya. Jadi kelompok 3 saya catat nih, belum ada catatan saya ya. Jadi saya harap minimal mulai dari sini Bapak Ibu mulai disiplin ya ketika ketemu dengan saya. Karena kalau Bapak dengar, Bapak Ibu ya, saya ini adalah galak, yang paling galak katanya, saya suara paling galak. Kira-kira begitu memang, karena saya memang mau sekali Bapak Ibu menjadi orang baik di dunia ini, sehingga Indonesia itu menjadi lebih baik nantinya. Gitu ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi besok 7:30 dalam keadaan sehat. Jangan lupa jaga kesehatan, keadaan kita sekarang cuaca juga tidak mendukung ya, belum lagi pandemi dan cuaca yang kurang mendukung. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.